Bang, jadi gue punya teman yang dia tuh nggak sengaja kepukul sama pacarnya. Terus itu lagi bingung, mendingan dimaafin atau ditinggalin aja ya bang? Ini kepukulnya yang pertama kali atau udah beberapa kali? Jujur ini kalau untuk dianya sendiri kepukul baru pertama kali. Apakah si cowoknya ini punya kecenderungan kalau marah itu meledak-ledak? Yang gue dengar dari temen gue sih iya meledak-ledak. Apakah pada saat cowoknya lagi ribut sama si temen lo ini, ketika si cowoknya lagi dalam keadaan emosi yang berat, dia pernah banting barang? Pernah temen gue pernah sekali ada, jadi cowoknya lagi emosi banget, terus ada gelas dibanting sih bang. Sampai dibanting? Sampai dibanting. Dia pernah mukul tapi nggak kena si ceweknya. Iya, oke. Iya. Dia pernah mukul tembok atau bisa dalam lagi ribut di mobil mukul setir? Pernah dia mukul setir sampai tangannya tuh, ya setir kan halus ya bang, maksudnya kayak nggak yang keras gimana gitu. Dia mukul sampai tangannya tuh biru. Sampai tangannya dia biru? Iya, sampai biru. Oke, sebenarnya ini orang itu punya kecenderungan untuk abusive. Dia kalau misalnya lagi marah, dia merendahkan si cowok ini nggak? Si teman lo ini nggak? Merendahkan tuh gimana tuh bang maksudnya? Kayak misalnya, kamu tuh pokoknya dia bener-bener abusive dan menjatuhkan mental dari si teman lo ini. Iya, tapi temen gue tuh mikirnya kayak ya udah tuh omongan emosi sesaat aja gitu loh. Kayak itu omongan orang lagi emosi kan kadang suka ngaco kan. Oh, teman lo berarti agak lumayan denial ya? Hah, kok denial bang? Oke, jadi gini. Gue tuh punya teman, cerita dari teman gue ini kurang lebih mirip-mirip kayak yang terjadi sama teman lo. Cuma bedanya kalau teman lo ini masih bener-bener di early stage. Si teman gue ini dalam keadaan yang udah sangat-sangat parah. Jadi gini, teman gue ini selama 8 tahun dia dipukulin sama pacarnya, dari total 11 tahun dia pacaran. Nggak mungkin. Oke, jadi dia pertama kali pacaran itu pas dia umur 23 tahun. Dia baru lulus kuliah, dia mendapatkan pekerjaan pertamanya dia terus dideketin sama senior yang ada di kantornya. Dia beda kurang lebih 7 tahun. Setelah mereka deket, akhirnya mereka pacaran. Cowoknya ini selama 2 tahun pertama itu bener-bener sweet banget. Cowoknya adalah tipikal orang yang suka ngasih surprise without occasion. Jadi nggak ada apa-apa tiba-tiba ngasih kado, ngasih coklat, ngasih bunga, Sweet ngasih banget surprise. ya. Sweet banget, bener-bener sweet. Tapi ternyata setiap orang itu kan punya dua sisi ya. Ternyata sisi dari jahatnya dari si cowoknya ini adalah dia orang yang sangat-sangat posesif. Posesifnya gimana tuh? As if mereka ini kan satu kantor. Jadi berangkat dan pulang itu selalu bareng. Sampai akhirnya mereka tinggal bareng di sebuah apartemen di daerah Sudirman. Dia setiap hari bareng, pulang pergi bareng. Kalau cowoknya lagi pulang kerja harus ada meeting di tempat yang lain, pacarnya harus segera pulang ke apartemen. Kalau dia nggak langsung pulang karena nongkrong dulu segala macam, cowoknya bisa marah banget. Gila. Keributan-keributan mereka tuh kayak gitu. Katanya tadi sweet banget di awal. Iya, makanya ini adalah sisi lainnya. Karena kan kadang kalau kita pacaran sama orang, kita tuh harus bisa nerima satu paket utuh dari dia kan. Nggak cuma sisi baiknya, tapi ada sisi buruknya plus juga. Minusnya lah ya, plus minusnya. Dia berpikir itu gitu. Ini basicnya dia orang yang sangat sweet gitu. Sampai di tahun kedua, karena karir dari si cowoknya ini mulai meningkat dan mulai membaik, cowoknya berani keluar dari perusahaan itu dan bikin usaha sendiri. Di awal-awal usaha dari si cowoknya ini sangat-sangat baik gitu. Secara bisnis, scale up-nya benar-benar bagus. Sampai bertahan cuma 1 tahun, bisnisnya bubar. Dia bangkrut karena dia ketipu sama partnernya dia sendiri. Itulah si cowoknya ini mulai emosinya benar-benar nggak bisa kekontrol, naik dan turun. Nah, gue tanya sama dia, pada saat lu dalam keadaan yang manis begitu, dia punya kecenderungan yang sangat abusive nggak? Orang yang sangat temperamental nggak? Dijawab iya. Jadi dia cerita, cowoknya itu tipikal yang kalau lagi marah, persis banget kayak cerita teman lo tadi. Maksudnya? Persis banget, ya. Beneran kayak meledak-ledak gitu? Bener-bener meledak-ledak. Mulai dari yang ketika dia marah merendahkan si teman gue ini, ya, again, dia mikirnya mungkin ini cuma emosi sesaat, namanya orang emosi, marah kan kayak gitu ya. Itu yang pertama, sampai kemudian cowoknya ini mulai banting barang, mukul setir kalau lagi ribut di mobil, mukul tembok, mukul dirinya dia sendiri, sampai dia pernah kayak pengen mukul si teman gue ini, tapi nggak jadi kayak. Tapi tahan. Gitu. Tahan. Nah, si ceweknya karena beberapa kali sampai tahapan begini, ceweknya dalam keadaan marah, dia bilang begini, ya udah pukul aku aja, kalau kamu berani pukul aku aja. Kata temen gue kayak gitu. Gila. Dan akhirnya
terjadilah pemukulan yang pertama. Serius loh? Akhirnya si teman gue ini dipukul, ditampar ya waktu itu. Untuk pertama kalinya, si teman gue ini kaget. Surprisingly, si cowoknya ini gak lama kemudian ternyata punya pola yang sama. Polanya itu adalah ketika dia setelah mukul si cewek, dia akan merasa bersalah. Beberapa saat kemudian atau besoknya, dia bener-bener ngerasa bersalah, dia minta maaf sambil nangis-nangis, sambil disembah, kaki lu dicium kalau perlu. Karena pola orang yang abusive itu sama. Ketika dia merasa bersalah, besokannya dia akan sesegera mungkin dia akan minta maaf dan nangis-nangis sampai dicium kakinya. Ya kejadian sama teman lo persis nggak kayak gitu? Iya, jadi teman gue tuh bilang kayak after dia marah-marah itu kenapa dia tuh, gue tuh kadang juga bingung ya, dia cerita sama gue abis dia marah-marah besoknya tuh kayak baik-baik aja bang, kayak nggak ada apa-apa. Gue ketemu mereka berdua tuh kayak fine-fine aja, padahal malamnya si cewek tuh abis nangis-nangis. Tapi ya gitu yang tadi lo bilang, abis nangis-nangis tuh si cowok minta maaf sampai bener-bener love bombing parah, tapi diulangin lagi. Akhirnya gitu kejadian lagi. Dan kalau misalnya tanpa lo tahu ya, orang yang punya kecenderungan kayak gini tuh dosisnya selalu bertambah. Dari yang tadinya cuma verbal, dia mulai banting barang, lempar barang, mukul tembok, mukul setir, mukul dirinya dia sendiri, sampai akhirnya mukul pasangannya. Bentuk kekerasan pertama itu nggak selalu mukul atau nampar ya. Bisa juga kayak misalnya tangannya tuh dipegang begini, kamu kemarin segala macam. Kecakar tangannya misalnya dari sana. Atau misalnya dia lagi mau balik, tangannya ditarik, akhirnya kesentuh, kepukul sama apa, segala macam. Nah, itu yang terjadi sama si teman gue ini. Anggaplah teman gue ini namanya adalah Natasha ya. Supaya kita bisa kebayangin bentuknya. Atau Tasya sebutannya. Jadi, setelah dipukul yang pertama kali itu, si Tasya ngelihat cowoknya bener-bener ngerasa bersalah, akhirnya dimaafin. Justru banyak jebakan di situ tuh bang. Iya. Dia percaya kalau misalnya si cowoknya ini nggak sengaja deh. Dia dalam keadaan emosi deh. Sampai akhirnya dia ngerasa dulu orang yang ini pacar gue, orang yang gue kenal tuh gue tahu banget, gue udah 3 tahun loh sama dia. Selama 3 tahun dia nggak pernah sampai menyentuh gue. Iya betul. Sampai 2-3 tahun dia kepukul, dia tahu bahwa cowoknya cuma karena stres karena usahanya lagi bangkrut. Denial ya bang. Denial. Banyak gak sih cewek-cewek kayak gitu? Banyak banget. Kayak salah satunya denial. temen gue ini, gue udah bilangin sama temen gue kayak kayaknya tinggalin aja deh gitu kan, kayaknya udah gitu. Tapi dia memang selalu kebayang kayak enggak kok, ini cuma sesaat. Jadi batas toleransinya tuh menurut gue melebar bang. Exactly. Jadi kalau orang-orang di luar sana yang coba untuk nasihatin perempuan yang seperti ini nggak akan bisa masuk. Kayak lo bego banget sih, udah tahu begitu kenapa lo nggak tinggalin aja, kenapa lo putusin aja, kenapa nggak lo putusin aja? Nggak semudah itu kan? Iya. Karena dengan beriringnya bertambahnya waktu, dengan bertambahnya rasa sayang semakin dalam, batas toleransinya yang tadinya segini terus pelan-pelan melebar dan terus melebar. Bang, tapi ngelanjutin temen lo itu tadi, itu gimana bang yang 8 tahun? Oke, setelah dia mendapatkan perlakuan yang pertama, cowoknya bener-bener berubah. Nggak mukulin dia lagi dalam waktu 1 bulan. Gila. 1 bulan. Setelah itu ada permasalahan yang lain, yang tadinya cuma ditampar, berikutnya setelah ditampar dijambak. Setelah dijambak, tonjok mukanya. Jadi matanya, dia udah biasa, matanya biru-biru, hidungnya patah, dia ditendang. Dia pernah ada satu situasi dia lagi ribut di dalam mobil. Dalam keadaan mobil berjalan, didorong pacarnya untuk keluar, jatuh dari mobil. Ya, dan itu real. Tinggalin gak sih? Maksudnya kayak kalau gitu udah parah banget, ditinggalin gak akhirnya sama si Natasha? Enggak, dimaafin. Again, kenapa? Masalahnya adalah besoknya polanya sama, cowoknya minta maaf lagi, dicium kakinya, nangis-nangis segala macam. Disitulah dia merasa sebuah kemenangan kecil. Dia udah didorong terus dia ngerasa menang tuh gimana bang maksudnya? Karena dia tahu, oke, nggak apa-apa gue sekarang dipukulin, gue disakitin kayak gini, tapi nanti lo akan minta maaf sama gue, lo nangis-nangis, lo sembah gue, lo cium kaki gue, itulah kemenangan gue. Cheer. Dan apa itu mungkin yang dirasain sama teman gue ya bang? Exactly. Teman lo setelah dia cerita itu, apakah cowoknya nangis-nangis dan minta maaf sama, dan merasa menyesal banget? Iya, dan justru kayak apa ya, karena kan yang namanya hubungan pasti naik turun gitu ya bang ya. Ini dia tuh justru ngerasa di love bombing lagi kayak awal-awal gitu loh. Jadi dia ngerasanya kayak, oh ya udah deh, ini dia juga baik-baik lagi kok, dia sama kayak waktu awal-awal love bombingnya gini gitu segala macam, dan dia juga ngerasanya ini cuma sesaat doang. Dan lo tau gak kenapa dia bisa sampai bertahan 8 tahun?
Satu tadi gara-garanya itu ya, dia ngerasa punya sebuah kemenangan kecil setelah dia dipukulin. Dia tahu bahwa besok ini cowok akan nyembah-nyembah gue, dia akan minta maaf sama gue dalam keadaan mukanya teman gue masih berdarah-darah ya. Sakit sih. Dalam keadaan berdarah, jadi dia merasa menang, dia nangis berdarah, mukanya bengek dalam kesakitan, cowoknya lagi nyembah dia. Posisi duduknya kayak gini. Jadi tuh luka di muka dia udah nggak, it doesn't matter lagi, yang penting gue sekarang menang nih, dia udah nyembah gue. Gila. Itu adalah kemenangan kecil yang pertama. Yang kedua, kenapa dia makin susah? Karena dia ketularan sakit. Maksudnya? Jadi karena dia terbiasa bertahun-tahun bareng, jadi kalau dalam keadaan emosi berat, lagi dalam keadaan berantem, emosinya memuncak, dia tahu inilah titik di mana gue dipukul. Dia udah menyiapkan dirinya dia. Dia nggak bisa kalau berantem lewat telepon. Hah? Enggak. Jadi kalau misalnya dalam keadaan lagi lewat telepon, misalnya mereka lagi LDR nih, gara-gara cowoknya harus dinas ke luar negeri atau ke luar kota, jauh kan? Cowoknya ini mantau si teman gue ini di apartemen dari CCTV. Jadi kalau sampai jam sekian dia nggak pulang, cowoknya bisa marah banget. Oke. Ya, nggak peduli itu ada macet, ada lembur segala macam, dia nggak peduli. Jam segitu dia sudah sampai apartemen. Oke. Ribut di telepon. Kamu dengan omongan yang kasar, anjing lu pelacur kamu, kamu bisa tidur sama orang laki-laki lain, pasti gitu. Dia akan sangat cemburu dan menuduh si teman gue ini udah tidur sama orang lain, dia jalan sama orang lain, dikata-katain pelacur dan sebagainya. Dalam keadaan dia udah tahu titiknya kan, di titik puncak ini dia harus dipukul. Karena lewat telepon dia nggak bisa dipukul, jadi yang dia lakukan adalah menyakiti dirinya dia sendiri. Dia pukul mukanya sendiri, dia jedot-jedotin kepalanya dia ke tembok. Dia sampai sayat-sayat tangannya sampai berdarah-darah. Setelah dalam keadaan dia hancur, jedot-jedotin, dia berdarah-darah, difoto dan video-videoin. Kondisinya dia dikirimin ke cowoknya. Tujuannya apa? Tujuannya? Dia bisa mendapatkan kemenangan kecil. Aku begini gara-gara kamu nih. Gila. Jadi cowoknya gak lama kemudian ketika dia pulang, dia minta maaf, disembah-sembah dan segala macam. Dan ini dia jadi sebuah kemenangan kecil dia yang lain, walaupun dia menyakiti dirinya dia sendiri. Wah, itu dua-duanya dan dia udah benar-benar sih. sakit. Dua-duanya sakit sih itu kalau gitu. Sakit itu menular karena bergantung sama gimana treatment dari pacarnya. Oke. Apa yang terjadi sama dia? Jadi ditinggalin kan bang, akhirnya bang? Nah, pertanyaannya bagus. Gimana akhir dari ini semua? Jadi dosisnya semakin bertambah. Dosis paling parahnya adalah si cowoknya setiap kali mereka ribut, ceweknya ini teman gue si Tasya ini mutusin. Cowoknya udah nyembah-nyembah kakinya nggak dimaafin karena dia pengen putus. Cowoknya mengancam bunuh diri. What the? Yang awalnya cuma ancaman sampai akhirnya dilakuin beneran sama cowoknya. Cowoknya pernah minum Wipol atau Baygon gitu. Dia pernah minum, dan ini beneran ya, dia pernah minum Wipol atau Baygon sampai dia berbusa sama si ceweknya ini, telepon security di apartemennya, dibawa ke rumah sakit, dikorek gitu lah ya, lambungnya dimutahin segala macam sampai akhirnya sembuh lagi. Di periode berikutnya, di tahun berikutnya ketika ribut, si cowoknya mengancam bunuh diri. Ancamannya nggak cuma bentuk, karena si cowoknya kan pernah bener-bener membuktikan bahwa gue nggak cuma ngomong doang nih, gue lakuin. Si cowoknya bilang begini, oke, aku akan bunuh diri di sini sekarang. Dia pecahin botol, mau nusuk dia. Si cowoknya kayak gitu, dan dia bilang, kalau sampai aku mati di apartemen ini, kamu akan di BAP sama polisi dan kamu akan dipenjara. Jadi either kamu balikan sama aku, kamu maafin aku, atau aku bunuh diri. Si ceweknya melihat bahwa cowoknya ini bener-bener punya pola yang beneran. Dia nggak cuma ngomong doang, dia pernah ngelakuin sampai minum Baygon kok. Seberani itu. Ya walaupun mungkin cowoknya cuma ngancam ya, tapi karena punya kecenderungan yang kayak gitu, ancamannya yang membuat dia takut adalah kalau sampai aku mati di sini, kamu mau buang jasad aku kemana? Supaya kamu nggak ketangkap, karena kamu pasti akan ditangkap. Bang, ini dari cuman awalnya marah-marah, mukul diri sendiri pada saat lagi marah, meledak-ledak, endingnya bisa begini? Yes. Gila! Yes. Dah. Di tahun ke-11, dia udah capek banget nih. Inilah detik-detik di mana dia berhasil kabur dari si pasangannya ini. Gimana ceritanya? Mereka lagi satu ribut gede, cuma gara-gara kalau gua nggak salah masalah di sosial media. Jadi ada temennya cowok yang cuma
Dia posting fotonya lagi selfie gitu, terus ada DM yang bilang kamu cantik banget segala macam bla bla bla. Kena tuh di situ. Cowoknya kan Instagramnya dia sama cowoknya sama-sama nge-link kan. Si cowoknya ngebaca, marah dia di situ. Kamu pacur kamu diem-diem belakang kamu main sama orang lain, kamu tidur sama dia pelek lu gitu-gituin. Gila ya? Sekeji. Ribut segala macam, ditampar segala macam, ditendang, dipukul. Pasti biru. Jadi cowoknya kalau misalnya si ceweknya itu belum diem, dia nggak akan berhenti mukulin. Maksudnya belum diem tuh gimana? Dia dipukulin sama cowoknya. Kalau ceweknya masih berontak begini, terus dipukulin, ditendangin, diinjak kepalanya segala macam. Jadi dipukulin sampai ceweknya diem, sampai nggak berasa apa-apa, sampai kayak sakit ya tuh. Gila. Nah, dan setelah itu berulang kan, gak lama kemudian cowoknya nyembah-nyembah, minta maaf, kata si teman gua si Tasya ini dibilang, this is enough, this is the last chance. Kamu gak pernah berubah, aku udah coba ngasih kamu kesempatan ribuan itu kali. Itu setelah berapa tahun akhirnya? 11 tahun. Gila. Setelah 11 tahun mereka pacaran, cowoknya sempat ngancam gini, kamu tuh sekarang udah umur 34 tahun. Kamu mau ketemu sama siapa di luar sana? Siapa yang mau nikahin kamu dalam kondisi kamu kayak gini? Mana ada laki-laki yang masih single di luar sana? Kamu mau jadi simpenan laki-laki lain? Gila. Udah gak ada laki-laki lain yang di atas di umur sekamu ini yang belum menikah. Gila, gue speechless. Ancamannya kayak gitu. Speechless. Terus akhirnya dia tetap gak mau maafin, tetap diputusin. Yang dilakukan sama si cowok itu, dia pecahin botol apa? Lo tau gak sih botol yang dari IKEA itu? Iya, botol minum. Hah, dipecahin sama dia. Tadi yang mau ditusuk begini, udah berdarah di sininya. Aduh. Dia udah coba nusuk, mungkin kena ya. Cowoknya udah berdarah. Sama cowoknya diambil, diremes si bling-blingnya itu kan, botol diremes begini, darah bercucuran, tangannya robek, dan akhirnya mungkin kehabisan darah, cowoknya jatuh, sama ceweknya ini dibawa lagi ke rumah sakit, di sebuah rumah sakit lah. Gue nggak bisa cerita secara detail ya. Disitulah letak di mana dia punya kebimbangan antara dia kabur atau bertahan. Kabur please, gue udah gak kuat dengan ceritanya. Kabur please. Apakah ini yang jadi titik gue untuk kabur? Sampai rumah sakit di UGD, ceweknya bilang kalau aku ambilin kamu ganti baju ya, baju kamu banyak darah. Aku ambilin ke apartemen, abis itu aku balik lagi ke sini ya. Gila. Oke. Di momen dia pulang menuju apartemennya, di dalam taksi itu dia benar-benar berkontemplasi, gue kabur atau enggak. Tapi lo kebayang gak sih? Seorang perempuan di momen ini dia antara memilih kiri dan kanan, lo kebayang gak? Karena dia udah maafin sampai 11 tahun kan Bang. Maksudnya kayak, ya dia stuck in the circle lah maksudnya. Exactly. Dan akhirnya dia mengambil keberanian untuk kabur dari apartemen itu. Baju-bajunya dimasukin ke dalam koper, dia asal ngambil aja semuanya, dan dia berhasil kabur. Tapi ada satu masalah. Apa? Kenapa? Masalahnya adalah ternyata si Tasya ini lupa kalau